Terima kasih. Masya Allah udah dihantarkan. Jadi semua semangat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat maghrib di Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menilai dari jumlahnya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi insyaallah dengan semangat kita yang ingin mendapatkan Ramadan terbaik tahun ini, ingin menjadi hamba-hamba yang maksimal dalam ibadahnya, insyaallah Allah kabulkan ya. Jumlahnya sedikit tapi banyak yang berbobot nih ya, insyaallah ya. Insyaallah semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini ya. Sudah kesekian kali saya nggak bisa hitung ya. Tapi intinya kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ini pertanda Allah SWT rahmati kita untuk terus diberikan istiqomah, untuk selalu beramal soleh, selalu menjaga amal-amal soleh kita. Apalagi tadi pas menjelang Ramadan kita juga berusaha untuk mempersiapkan apa ya kira-kira yang perlu kita siapkan supaya Ramadan ini tidak berlalu begitu saja, tapi Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berarti, yang paling bermakna. Karena sekali kita dapat Ramadan, ketika Allah SWT berikan taufik kita untuk mendapatkan kebaikan kepadanya, maka Masya Allah kita ingat satu kisah yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat. Ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng. Yang satu itu Masya Allah ibadahnya rajin, lalu suatu saat dengan izin Allah dia ikut berjihad fisabilillah dan mati syahid. Maka tentu kita tidak ragu lagi bagaimana hebatnya, waktu hidupnya rajin ibadah, matinya mati syahid. Pasti orang ini sangat mulia. Kemudian yang satunya Allah kasih umur lebih panjang 1 tahun. Sahabat yang tadi bareng masuk Islamnya, bareng hijrahnya ini, yang satu Allah karuniakan umur lebih panjang 1 tahun. Dan kesehariannya sahabat yang masih hidup ini relatif tidak terlalu rajin, tidak serajin yang awal. Kemudian meninggalnya juga bukan meninggal sedang berperang, bukan mati syahid. Tapi anehnya 1 tahun kemudian beliau juga meninggal. Ada seorang sahabat yang bermimpi. Mimpinya seorang sahabat, mimpinya orang soleh ini adalah bukan mimpi kayak kita. Kita ini kalau mimpi ini karena kebanyakan tidur, ya kan? Ini sahabat mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Dalam mimpinya itu ternyata sahabat yang meninggalnya belakangan, yang bukan mati syahid, yang rajin ibadahnya nggak terlalu rajin, itu malah masuk surga lebih duluan. Sementara yang mati syahid, yang ibadahnya lebih rajin, masuk surganya belakangan. Lalu sahabat Thalhah bin Ubaidillah bertanya, tanya-tanya sampai akhirnya kedengaran juga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengklarifikasi, kata beliau, bukankah sahabat yang kedua ini
umurnya lebih panjang 1 tahun. Betul wahai baginda, ya kan? 1 tahun itu panjang ya untuk ibadah tiap hari selama 1 tahun. Terus bukankah dia itu pernah mendapati 1 kali Ramadan? Betul wahai baginda. Udah. Setelah jelaskan itu, oh ternyata 1 kali Ramadan, kalau Allah kasih hidayah, kasih taufik, lalu dia mengisinya dengan amal-amal soleh, apalagi dia dapat malam Al-Qadar itu, ternyata bisa melampaui, derajatnya jauh lebih hebat dari orang lain. 1 tahun. Makanya kita juga selalu berpikir, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ada yang ngasih garansi bahwa tahun depan masih dapat Ramadan lagi? Enggak ada. Ya, kita selalu berpikir jangan-jangan ini Ramadan terakhir, makanya jangan kita lewatkan. Betul kata Pak Haji yang tadi, apa yang kira-kira kita bisa siapkan supaya kita betul-betul maksimal. Makanya yang dikaji ulang ya, diulang-ulang, di murojaah itu bagaimana kita menyiapkan. Secara umum Rasulullah SAW itu petunjuk baginda dalam menjalani Ramadan itu dibagi itu 3 oleh para ulama. Ya, jadi disebutkan karena hadiyun Nabi SAW fi ta'amul ma'a Ramadan madrasatun mutakamilah, adalah petunjuk Nabi ketika menghadapi Ramadan, ketika masuk Ramadan itu adalah sebuah madrasah yang lengkap. Jadi kayak semacam kurikulum. Ramadan itu ada kurikulumnya. Bagaimana itu? Jadi bukan hanya puasanya, bukan hanya sahurnya, bukanya, takjilnya, tapi itu satu paket lengkap. Kalau tadi saya membaca surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu itulah kurikulum Ramadan. Bagaimana kita tarhib supaya kita menjelang Ramadan ini betul-betul menyiapkan bagaimana sih pembelajaran, pengalaman pembelajaran dalam bulan Ramadan. Nah, para ulama kemudian meringkas ini menjadi 3. Disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW ketika menjelang Ramadan itu tidak fokus hanya kepada pas hari puasanya saja, tapi beliau katakan rihlatun tabda'u bil isti'dad wa tamurru bil ijtihad wa tantahi bil istiqamah. Jadi satu masa ya, satu paket ya, satu perjalanan pelaksanaan pembelajaran ya, kurikulum yang dimulai dengan persiapan, lalu dilewati atau dijalani dengan bersungguh-sungguh, dan diakhiri dengan istiqomah. Jadi apa? Pertama istiadat, persiapan. Yang kedua ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Istiqomah. Jadi ada 3 fase persiapan bagi Nabi SAW. Kita baca bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW itu menyambut Ramadan itu di sini disebutkan bukan hanya pas menjelang tanggal saja, tapi sudah dimulai dari bulan Sya'ban. Kayak disebutkan bal kana yuhayyi'u nafsahu wa ruhahu jasadiyan wa imaniyan. Bahkan baginda itu sudah hayya yuhayyi, itu menyiapkan, mengkondisikan jiwanya dan ruhnya secara fisik dan secara keimanan. Jadi orang itu memang tidak bisa ujuk-ujuk ya. Kalau kita kepengen puasanya maksimal, kalau tiba-tiba ntar pas besok udah tinggal hari puasa baru persiap, nggak gitu. Sama dengan orang mau sholat juga gitu. Orang sholat pengen khusyuk itu harusnya ya sebelum waktu sholat kita sudah siapkan, syukur-syukur adzan kita sudah siap-siap begitu supaya kita memang lebih khusyuk. Dan ini disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi Ramadan itu, menyambut Ramadan itu bukan hanya pas waktu menjelang hilalnya saja, tapi sudah diawali dengan persiapan. Di sini disebutkan kasratus siyam fi Sya'ban, kana aktsaru ma yasumu fi syahri Sya'ban
Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana persiapan baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan Ramadan, kaitannya dengan puasa. Ya, jadi puasa juga ada alatnya dulu ya. Kalau kita kan yang biasa itu kalau nggak Ramadan nggak pernah puasa gitu kan. Jadi nanti besok puasa hari pertama Ramadan ya perjuangan betul gitu. Puasa lapar banget itu ya, apalagi itu lagi musim panas, maghribnya panjang lagi nih sekarang 6:30 makanya. Itu orang berat banget. Kenapa? Karena ya memang asing banget itu kalau nggak Ramadan nggak pernah puasa. Tapi kalau baginda itu ada tahyi. Tahyi itu pengkondisian penyaman, ada pelatihan dulu. Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Bunda Aisyah, tidaklah saya melihat Rasulullah SAW itu puasa penuh sebulan kecuali Ramadan. Dan tidaklah saya melihat Rasulullah SAW itu paling banyak berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Jadi kata beliau, kalau Rasulullah SAW puasa lengkap sebulan itu berarti Ramadan. Selain bulan itu nggak ada. Pasti beliau nggak. Dan nggak ada hari-hari yang lebih banyak berpuasa melebihi Sya'ban. Sya'ban kita tahu sendiri. Sya'ban itu adalah satu atau menjelang Ramadan. Artinya ini ada beliau salah satu cara untuk mengkondisikan. Yang kedua, ad-du'a wa tabshir. Kana yubashshiru ashabahu biqudumihi qailan atakum Ramadan syahrun mubarak li raf'il himam wal istish'ar qimatal waqti. Nah, di antara yang disiapkan oleh beliau dicontohkan hadyu, namanya petunjuk Nabi atau teladan Nabi bagaimana menjemput Ramadan. Di antaranya apa? Ad-du'a wa tabsyir. Banyak berdoa, maksudnya berdoa supaya bisa dapat kesempatan Ramadan, ya kan? Wa tabsyir, dan ngasih kabar gembira. Jadi yang dikasih gambar gembira itu para sahabat itu tentang bahwa Ramadan ini waktu yang sangat istimewa. Nah, kalau kita kan ya nunggu-nunggu juga, tapi kita nunggu Lebaran, terutama nunggu THR-nya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ngasih kabar gembira kepada sahabatnya, dikasih supaya mereka semangat untuk beribadah, ya kan? Banyak berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna wa taqabbala. Ini doa diantaranya. Ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan, berikanlah Ramadan kepada aku, dan berikanlah aku amal-amalnya diterima, ya kan? Nah, kalau kita doanya yang sudah dimodif sudah menjadi Islam, sebenarnya bukan Islam Nusantara ya Islam Indonesia ya. Allahumma barik lana fi Rajab, terus wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Boleh juga. Itu boleh juga doa begitu. Jangan bilang wah itu doanya. Yang namanya berdoa itu ketika kita mintanya yang baik, mintanya kepada Allah, ya kan? Ya silahkan. Asal jangan dibilang oh ini sunnah, jangan bilang gitu. Kalau bukan hadis jangan dibilang hadis. Tapi kalau kita orang berdoa silahkan. Jangankan doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita juga boleh. Orang Jawa pakai bahasa Jawa aja boleh. Orang Sunda pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kita mintanya yang baik, mintanya kepada Allah, dan kita jangan mencatut. Ini dibilangin ini kata-kata Rasulullah atau kata sahabat, ini yang nggak benar. Itu namanya mendustakan atas Nabi, atas nama Nabi. Kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berbuat atau berdusta atas nama aku, ya, doa ngarang sendiri atau dari mana dibilang kata Rasulullah, itu berdosa, ya kan? Jadi Nabi Muhammad SAW ngasih kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Hadisnya ini hadis tarhib. Ini banyak juga disampaikan oleh para ustaz, ya, menjelang Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Terus fihi tuftahu abwabul jannah wa tughallu fihi wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fi syayatin
fihi lailatun khairun min ahfil syahr man hurrima khairaha faqad hurim. Ini namanya hadis tarhib. Ini Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis ini kepada para sahabat dalam rangka apa? Dalam tadi mengasih kabar gembira dan memberikan semangat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalian diwajibkan puasa, surga dibuka, neraka ditutup. Terus lagi, setan dibelenggu. Ada satu malam yang istimewa banget, yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa di antara kalian yang tidak mendapatkan kebaikannya, sungguh kalian keterlaluan. Kalian betul-betul tidak mendapatkan kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Ini hadis ini sebagai hadis tarhib. Nah ini ya sama dengan kita sekarang ini. Ketua DKM atau pengurus DKM, ayo kita ngajak. Nah, ini bagian dari supaya kita lebih paham, lebih antusias. Makanya para ulama ya kalau mau Ramadan itu harusnya disiapkan 4 hal. Pertama, al-iqbal ala Ramadan bil farhi was surur. Harus kita sambut dengan rasa senang, bahagia, karena itu kesempatan. Ya. Betapa banyak orang yang tidak dapat kesempatan untuk Ramadan. Teman kita sudah meninggal tahun lalu. Nah, ketika kita dapat sekali itu tadi, kalau kita betul-betul maksimal, masya Allah itu karunia, ya kan? Jadi kita harus apa? Harus menyambutnya dengan rasa senang, rasa syukur, semangat. Yang kedua apa? Memperbaiki semangat dan niat. Tajdidun niyah wa taqwiyatul azmi. Memperkuat niat kita, memperkuat tekad kita, dan apa lagi? Memperbarui niat untuk memaksimalkan niat baik. Makanya ada Imam Ahmad bin Hanbal menasihati putranya, namanya Abdullah. Ini namanya siapa? Ketika ayahnya Imam Ahmad menasihati kepada putranya, wahai Abdullah, hendaknya engkau selalu berniat yang baik, karena engkau itu selalu dalam kebaikan selagi engkau punya niat baik. Jadi ketika kita mau datang Ramadan ini, sudah kita niatkan aja. Kalau perlu kita bikin rencana yang bagus-bagus, ya kan? Pengen menghatamkan Al-Quran, pengen tarawihnya jangan bolong. Kita buat jadwal yang lebih padat lagi, buat jadwal ibadahnya. Itu namanya udah niat baik. Kalau kesampaian itu Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Kalau nggak kesampaian, Allah sudah catat kebaikan. Makanya kata Imam Ahmad, engkau itu selalu dalam kebaikan selagi kau punya niat baik. Itu nasihat kepada putranya. Makanya dalam Islam apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihi hasanah. Orang yang sudah niat melakukan kebaikan lalu tidak kesampaian, udah telah dicatat sama Allah satu kebaikan. Kalau sampai terlaksana, minimal apa? 10 kebaikan. Jadi ini yang dicontohkan Nabi SAW. Tahiyatun nafsiyah, mengkondisikan secara kejiwaan, secara spiritual. Karena yurakizu ala istighdari niyyah, ini kan, wa tajdidit taubah. Nah, tadi jadi merasa menyambut dengan rasa syukur dan gembira, memperkuat tekad dan niat. Terus yang ketiga apa? Wa tajdidut taubah. Apa? Memperbarui taubat kita. Bertobat kepada Allah. Karena ini musimnya kita mau banyak beribadah, mau banyak menikmati hidangan Ramadan, itu hidangan spiritual, di mana Allah itu tidak akan mau menerima ibadah-ibadah kita kecuali kalau kita apa? Bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha suci, maha bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Maka kita harus bersih-bersih dulu, yaitu at-taubah wa islahi dzatil bain, bertaubat kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama, ya kan? Jadi supaya apa? Supaya kita betul-betul
ringan ya menghadap Allah SWT dengan hati kita yang bersih. Karena kalau hati kita belum bersih, banyak penyakit hatinya, banyak kotoran hati itu ya dosa, ya maksiat, kemudian sifat-sifat yang buruk ya kayak kesombongan, ya banyak sekali. Termasuk apa? Banyak dosa ini akan menyebabkan kita itu kotor hatinya. Kalau hati kita kotor, kita sakit, akan menjadi sakit hati, atau hati kita menjadi sakit. Kalau kita hatinya sakit, ya ibarat orang hidup ini, badan kita kalau sakit, kira-kira kita enak nggak makan? Enggak. Wah, puasa sakit lagi itu, suruh buka pahit, sahur pahit, dikasih kolak yang manis banget ya pahit juga kan. Kenapa? Karena kita sedang sakit, nggak pengen makan. Rohani kita juga gitu. Ini Ramadan saatnya kita menerima berbagai macam hidangan, ibadah-ibadah. Yang kalau rohani kita sehat itu kita akan menikmati ibadah-ibadah itu. Tapi kalau kita rohani kita masih sakit, nggak akan bisa menikmati. Berat mau melakukan ibadah. Puasa pun berat banget. Kalau bisa nyuri-nyuri nggak usah puasa. Kalau banyak orang puasa sendirian, kagak. Kita lihat itu di warung-warung itu, warungnya ditutup terus kelihatan kakinya ada pada makan, ya kan? Itu berat sekali. Ya Allah, ngapain puasa-puasa, berat sekali. Kenapa orang itu berat? Nggak bisa beribadah karena tadi hatinya itu masih sakit, nggak bisa menikmati. Kalau dipaksakan ya nggak enak juga. Jadi mau melakukan ibadah berat, kalau dipaksakan pun nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena rohani kita ini kurang sehat. Rohani kita kurang sehat. Makanya saatnya kita bertaubat, beristighfar ya. Nah intinya itu dikategorikan sebagai kelompok qabla Ramadan. Sekarang kita lanjutkan fi Ramadan. Nah kalau sudah masuk Ramadan, baginda Nabi Muhammad SAW tadi apa? Al-ijtihad wal faid, itu bersungguh-sungguh dan memperbanyak. Jadi melebihi hari-hari di luar Ramadan. Ya kita sama ya kan. Kita juga walaupun dengan kadar yang tertentu ya kita juga udah berusaha untuk beda. Contohnya apa? Tarawih. Tarawih itu setiap malam kita kan. Tarawih itu kan artinya qiyamul lail. Coba kalau kita nggak Ramadan, mana mau qiyamul lail tiap malam ya kan. Tapi dengan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh baca Quran. Kalau nggak Ramadan kita jarang baca Quran. Jadi kalau Ramadan minimal ya harus dihatamkan. Masa sih sekali Ramadan sebagai bulan Al-Quran kita nggak bisa menghatamkan, kita baca sampai hatam. Syukur-syukur lebih dari sekali. Kalau Imam Syafi'i berapa kali? Ada yang menyebutkan apa? 60 kali menghatamkan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i disebutkan dalam banyak riwayat beliau itu kalau menghatamkan bulan Ramadan itu satu hari dua kali, malam sekali, siang sekali. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Ya. Itu mungkin bagian dari apa namanya karomah. Karomah itu kan sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih-kasihnya karena kemuliaannya, karena kasih sayang Allah. Itu nggak bisa diukur dengan, walaupun kalau di logika kan juga bisa diterima. Kalau orang udah cepat sekali itu bisa 12 jam itu bisa selesai. Tapi beliau Allah kasih karamah. Saya pernah juga guru saya bercerita waktu dia umrah itu dia bisa menghatamkan berapa kali. Padahal kata beliau juga merasa nggak terlalu cepat, membacanya biasa saja. Tapi itu keberkahan kan, yang kadang-kadang memang tidak
tidak bisa diterima dalam artian dengan hitung-hitungan gitu, tapi bisa gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i diriwayatkan kalau 1 bulan itu menghatamkan Al-Quran berapa? 60 kali. Ada hadis yang mengatakan boleh orang itu menghatamkan Al-Quran tapi tidak lebih dari 3 hari 3 malam. Karena kalau kurang dari 3 hari 3 malam itu sudah terlalu cepat. Ada hadis yang seperti itu. Tapi kalau untuk bulan Ramadan itu ditaksis namanya. Ini hadis ini ditaksis. Terkhusus bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini tidak mesti harus nunggu 3 hari 3 malam. Jadi intinya ini kita ambil pelajaran dari sisi ya kesungguhan para ulama berdasarkan petunjuk baginda Nabi dan para sahabat, mereka bersungguh-sungguh. Di sini disebutkan apa? Ketika sudah masuk Ramadan, musiman lil ibadah asyamilah la yaqtasiru fi ala siyam faqat. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk Ramadan sebagai musim. Musim itu artinya ya, waktu momen istimewa ya kan. Jadi di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, dikasih amalan-amalan yang istimewa, juga dikasih waktu-waktu istimewa. Ketika hamba-hamba ini, umat Nabi Muhammad ini bisa menentukan ini ibadah yang istimewa, lalu dilakukan pada waktu yang istimewa, kemudian Allah kasih lipatan kebaikan yang luar biasa. Yang sampai tadi kalau kita membaca Asbabun Nuzul surat Al-Qadar, Asbabun Nuzul inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu di situ kan disebutkan ada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ternyata kita baca Asbabun Nuzul itu, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan bahwa di zaman dahulu itu, umat-umat terdahulu itu, di mana umat-umat dahulu itu rajin-rajin ibadah sekali. Ada umat yang sudah setiap hari siang dan malam beribadah, malamnya beribadah, siangnya berjihad. Dan Allah kasih umur yang panjang. Siangnya itu rajin banget berjihad, malamnya rajin beribadah. Dan umurnya panjang, fisiknya kuat, kemauannya kuat. Lalu ketika diceritakan kepada para sahabat langsung ngeper. Mana mungkin kami bisa kayak mereka. Kami kan umurnya pendek-pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Kemauannya juga lemah-lemah, malas-malas. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari lemas dan malas. Fa'udzubika minal jubni wal bukhal. Mohon perlindungan dari apa? Penakut dan kikir. Itu doanya. Karena umat Nabi Muhammad memang begitu, ya kan? Mohon perlindungan. Maka ketika diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW ini ada umat yang udah siangnya rajin berjihad, malamnya beribadah, dikasih umur panjang. Lalu para umat Nabi Muhammad langsung ngeper, mana mungkin kita bisa meraih keutamaan seperti mereka. Karena umat Nabi Muhammad itu sedih juga ya, kepengen kayak mereka. Allah kasih karunia sebagai rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad apa? Allah kasih malam Al-Qadar. Walaupun umurnya pendek, fisiknya lemah, malas-malesan, tapi dikasih malam Al-Qadar sekali saja itu gimana? Sudah sama dengan tambah umur berapa? 83 tahun. Nah, ini jangan sampai dilewatkan momen ini. Nah, ini disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak hanya fokus kepada puasanya, walaupun ibadah puasa itu memang sebagai core-nya ya, inti dari Ramadan itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini itu yang wajibnya. Tarawihnya itu pelengkap ya. Yang lain-lain itu yang wajibnya puasa. Tapi baginda tidak hanya mencukupkan itu. Apa poin-poin disebutkan di sini? Al-judu wal karam. Di antara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk Ramadan adalah apa? Al-jud itu orang yang sangat dermawan. Kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa huwa hina idzin ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah.
dalam satu riwayat disebutkan ada Rasulullah SAW itu orang dikenal sangat dermawan. Nggak ada orang minta sesuatu kepada Nabi dan beliau punya kecuali pasti dikasih. Itu standar umum di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan itu lebih dari itu. Sampai disebutkan Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk Ramadan itu begitu mulianya, begitu dermawannya sampai digambarkan ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi sifat kedermawanan Nabi itu digambarkan sampai seperti angin. Para ulama kenapa sih digambarkan seperti angin? Pertama, angin itu yaitu menghembus lebih cepat. Jadi ya, kebaikan Nabi Muhammad SAW itu begitu merata, ya, cepat kemudian merata. Yang ketiga apa? Semeriwing. Tahu yang semeriwing nggak? Nggak, kalau bukan orang Jawa nggak tuh semeriwing. Semeriwing itu semilir. Jadi apa yang diberikan oleh Nabi SAW itu merata, cepat dan dirasakan kenikmatannya semilir gitu ya. Ya kita bisa teladani nih Ramadan ya. Kalaupun biasanya kita sedekahnya di luar bulan Ramadan sedikit ya, kalau pas Ramadan diperbanyak. Terutama masih iftar ya kan. Mencuri kebaikan dengan cara mencuri kebaikan orang dengan cara memberi iftar. Karena ketika orang itu masih iftar kepada satu orang itu, ternyata dia mendapatkan pahala seperti orang yang iftar. Kita dicuri kebaikannya tapi kita nggak kehilangan. Ada orang ngasih iftar kepada saya, kepada kita kan. Nah kita dapat pahala puasa hari itu. Orang yang memberi iftar kepada kita dapat pahala sama dengan kita. Tolong Bu nanti siapin takjil di sini. Jamaah sini ya, kita curi semua kebaikan jamaah di sini, kasih semuanya di sini. Insya Allah. Kemudian mudarasatul Quran. Kalau sudah masuk Nabi Muhammad SAW ke bulan Ramadan, mudarasah itu tadarus. Ternyata ini tadarus itu bukan asal. Orang tua kita dulu itu ada dasarnya, bukan sekedar membaca sendiri, tapi mudarasah. Mudarasah itu satu membaca, yang lain menyimak. Ini boleh tadarus kita. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tadarusnya dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Nah, kana ya'ridul Quran ala Jibril kulla lailatin fi Ramadan. Adalah beliau itu ya'ridul Quran, maksudnya memperdengarkan, menyajikan Al-Quran didengarkan oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu mencapai Al-Quran. Kalau malam Ramadan beliau sampaikan lagi, baca lagi. Nah itulah ketika tadarus inilah berdasarkan urutan-urutan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril itu urutannya nggak seperti mushaf ini kan. Urutannya sesuai dengan, kalau ada asbabun nuzul ya sesuai dengan kondisi latar belakang tertentu. Kalau nggak ada ya terserah. Sampai ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada ayat ibtidai, ada ayat sababi. Ayat-ayat ibtidai itu yang Allah turunkan tanpa ada sebab tertentu. Kalau ayat-ayat sababiyah itu yang diturunkan berdasarkan sebab tertentu. Ini nama asbabun nuzul. Makanya ayat-ayat Quran ada yang punya asbabun nuzul, ada yang tidak, ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu ketika malam Ramadan itu memperdengarkan atau menyajikan Al-Quran itu bukan berdasarkan ini, tapi sudah disusun ya. Kayak tadi surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya kan. Kemudian diantaranya apa? As-sahur wa ta'jil bil fitr. Di antara sunnah Nabi, petunjuk Nabi, dia itu melakukan sahur dan juga menyegerakan iftar. Sahurnya itu ditunda, tidak terlalu malam, tapi nunggu menjelang subuh. Menjelangnya jangan menjelang banget, jangan sampai belum habis sahuran udah ada. Yang di petunjuk Nabi itu apa? Kurang lebih
kita membaca ayat 50 ayat. Jadi kita selesai sahur, sudah bakso gigi dan seterusnya, nunggu subuh, kira-kira kita membaca ayat kurang lebih 50 ayat. Ya mungkin 30 menit atau seperempat jam. Tapi bukan berarti kalau kita maunya menjelang banget, nggak boleh. Ini sunnah Nabi begitu, jangan terlalu dekat banget juga. Tapi juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu malam takut besok 12 nggak bisa bangun, udah sahur jam 12. Akhirnya kalau sahur jam 12 itu begitu makan itu langsung dicerna, itu udah deh dicerna, dia lambung udah ke bawah, besok pagi itu kelaparan lagi. Kenapa? Jam 9 udah keringet dingin, udah mau kena jorong. Udah kena jorong, diajak kayak ini upacara jatuh gitu kan. Karena udah makanannya sudah ke bawah, ini udah dicerna, udah habis, ya kan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan dia jangan terlalu cepat menjelang ini, supaya nanti masuk ke kerja itu jam-jam 7 itu masih kayak baru sarapan. Jadi nggak terlalu berat. Kalau dia terlalu cepat, berat banget. Kalau berat banget akhirnya apa? Mencaci syariat juga. Ini Allah ini betul-betul kejam, ini orang makan orang nggak boleh makan kelaparan gitu ya kan. Akhirnya mencela syariat. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka itu nggak boleh nunda-nunda. Kalau sudah datang maghrib segera berbuka. Ntar aja deh biar pahalanya lebih banyak. Enggak, malah kurang pahalanya. Sunnahnya itu begitu maghrib segera berbuka. Bukan pakai istilah kalau puasanya lebih lama, lebih lapar berarti pahalanya lebih gede. Ntar aja deh, bukanya ntar malam, nggak kayak gitu. Maksudnya itu segera di iftar itu segera dibatalkan. Nggak mesti harus langsung makan besar, cukup makan kurma atau air gitu kan. Kata beliau SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sungguhnya di dalam sahur ini keberkahan. Berkah itu maksudnya ada kebaikan. Kemudian wa kana yu'ajjil fitra bi majarati ghurubis syamsi. Dan Nabi Muhammad SAW itu menyegerakan beriftar dengan jelas masuknya atau terbenamnya matahari. Dikatakan dalam hadis, kalian dalam mazilta fi khairin ma, dikatakan kalian itu dalam kebaikan selagi kalian menyegerakan untuk beriftar. Jadi beriftar itu maksudnya segera dia itu membatalkan dalam artian segera makan apa gitu. Bukan mesti harus iftar besar, serba ganjil, lontong 3, gorengan 3. Apalagi ya kalau kita kan milih ganjilnya tuh bukan kurma. Kalau Imam Sallallahu makan kurma ganjil 1 atau 3 gitu. Kalau kita ganjil juga, tapi kita ganjil lontong 3, gorengan 3. Ya, serba 3 lontong ya kan. Itu pun belum dianggap berbuka karena belum nasi. Nah, kalau udah nasi baru dianggap berbuka. Jadi kalau gorengan itu belum dianggap berbuka. Kemudian berikutnya beliau al-i'tikaf. Ini kalau sudah menjelang atau sudah 10 hari terakhir, beliau beriktikaf wa'tizalut dunya, dan menghindari atau menyendiri dari urusan hiruk pikuknya dunia. Ya, jadi rahasia i'tikaf itu memang sebenarnya itu. Orang itu bagaimana i'tikaf itu artinya dalam rangka menyendiri di masjid supaya tidak hiruk pikuk dengan kesibukan dunia yang sudah selama ini betul-betul menyibukkannya gitu. Terutama di fil ashril awakhir. Disebutkan dalam hadis kan, Ibu Aisyah menceritakan kepada Rasulullah SAW, idza dakhala ashril awakhir, beliau ketika sudah masuk 10 terakhir shadda mi'zarahu,
itu mengencangkan ikat pinggangnya, wa yuhyi lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa yuqil ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya. Jadi mengencangkan pinggang itu artinya beliau itu menggambarkan begitu sungguh-sungguh fokus beribadah. Terus menghidupkan malam-malamnya berarti beliau itu memang mengisi malam-malamnya dengan ibadah, nggak tidur. Terus mengajak keluarganya diajak. Makanya istri-istri beliau itu pada ikut beriktikaf. Bahkan kebiasaan iktikaf itu dilanjutkan oleh para istri beliau itu radhiyallahu anhum itu setelah beliau wafat itu mereka tetap melanjutkan kebiasaan iktikaf. Mutafarrihan tamaman li talabi lailatul qadri. Fokus dengan sempurna untuk mendapatkan malam al-qadar. Jadi malam al-qadar yang lebih diharapkan memang ya ada di 10 hari terakhir. Yang lebih diharapkan lagi yang ganjilnya. Yang diharapkan lagi ya tanggal berapa? Jadi kita yakini ya pokoknya seluruh bulan Ramadan itu punya potensi untuk terjadi malam al-qadar gitu. Jangan fokus kepada tanggal-tanggal tertentu ya. Makanya kata orang kalau mencari Lailatul Qadar itu ibarat mau mendapatkan ikan itu jangan dipancing, tapi dijaring, dijala gitu. Kalau dipancing nih, mancing tanggal 21, ternyata keluar tanggal 23. Mancing kadar. Nah, udah semua kena tiap malam kita iktikaf kalau bisa ya. Baik, kita kebut. Nih udah diingatkan. Yang ketiga ba'da Ramadan. Nah, tadi kan menjelang Ramadan, selama Ramadan dan sesudah Ramadan. Ba'da Ramadan asyukru wal istimrar. Nah, disebutkan Allah Rasulullah SAW setelah Ramadan itu dikatakan bahwa ibadah baginda dengan selesainya Ramadan bukan berarti kemudian selesai. Dia tetap aja walaupun intensitasnya tidak sama tapi melanjutkan. Makanya jargon yang disebutkan atau nasihat para ulama mengatakan la takun ramadhaniyan bal la takun ramadhaniyan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba yang rabbani, kamu yang selalu dekat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah kapan saja. Jangan hamba yang ramadhani, rajinnya rajinnya itu kalau bulan Ramadan saja. Tapi jangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu seperti itu juga. Tidak hanya kalau Ramadan begitu maksimal banget, habis itu belas enggak. Nah makanya di sini seperti apa? Ciri-cirinya beliau diajarkan al-mudawama al-amal, melanjutkan, melanggengkan amalan-amalan. Karena ahabbul amal ilaihi adwamu wa in qalla. Adalah amalan yang paling beliau cinta adalah amalan yang langgeng, yang terus-menerus walaupun sedikit. Fakana yuhafidhu ala qiyamil lail wa siyamin nawafil. Adalah beliau itu tetap menjaga qiyamul lail. Walaupun kalau Ramadan itu tiap malam tarawih. Nanti Syawal kalau bisa juga harus ada qiyamul lailnya walaupun enggak setiap malam. Wa siyamun nawafil, dan menjaga malam-malam puasa sunnah. Di antaranya puasa Syawal ya, langsung 6 hari. Terus siyamu sittin min Syawal. Beliau di antaranya adalah memberi contoh puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini sudah standar nih. Terutama orang-orang tua kita nih rajin banget tuh. Puasa besok lebaran hari kedua udah puasa lagi. Ya kan? Mak-mak kita saya kalau dulu waktu ibu saya masih hidup gitu mudik, hari kedua udah puasa, ya kan? Kalau kita kan ntar dulu, ini kue masih banyak. Ya. Alasannya kenapa belum puasa? Masih banyak tamu. Padahal maksudnya masih banyak kue, ya kan? Nah, jadi kalau mereka udah begitu menikmati, begitu selesai puasa sebulan, besok ada Lebaran tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 2 udah puasa lagi, tanggal 7 udah kupatan lagi. Hari lebaran kupat ya kan. Di sini nggak ada kayak gitu.
Baik. Terus khuluqus syukur, yaitu beliau menunjukkan rasa syukurnya karena yakhruju li salatil Id mubakkiran wa hamidan lillah ala tamamin ni'mah. Beliau keluar untuk sholat Id ya, setelah menjalankan bulan Ramadan maksimal ibadahnya sholat untuk sholat Id. Yang terakhir al istiqamatu, beliau tetap istiqamah. Kana yadhharu alaihi atharul ibadah fi simmatihi wa akhlaqihi. Sungguh nampak asar atau dampak dari ibadah Ramadan beliau itu dalam apa? Dalam akhlaknya, dalam sifatnya. Tiwalal am, selama 1 tahun. Jadi ibaratnya Ramadan itu saatnya kita untuk apa? Ya ibarat kalau baterai itu kita cas, ya, kita perkuat supaya nanti bisa pengaruhnya apanya, tenaganya bisa awet ya. Ta'kidan ala qabulit ta'ah yattabi'u ta'ah ba'da. Ini menunjukkan bahwa taat beliau itu diterima, karena diantara tanda seseorang itu ketaatan diterima apabila dia membuahkan ketaatan yang lain. Kalau orang itu selesai melakukan ketaatan kemudian dia merasa kapok, udah begitu udah selesai Ramadan 1 bulan udah maksimal banget, begitu selesai besok Idul Fitri langsung bebas, udah begitu senang, nggak akan puasa lagi. Nah itu tandanya nggak diterima. Tapi kalau orang merasa sedih, aduh Ramadan merasa belum banyak kita ibadahnya, tahu-tahu udah selesai kan. Padahal enggak juga ya kan. Kalau yang bisa kayak gitu tuh udah luar biasa. Jadi ini beberapa hal, mungkin poin-poin. Ini saya carikan referensi banyak banget, tapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita baca-baca sendiri untuk melengkapi apa yang kita tadi pelajari. Jazakumullah khair atas kesertaannya dalam belajar ini, dalam ta'allum ini. Mudah-mudahan Allah SWT ridhoi, berkahi majelis kita. Saya kembalikan langsung kepada Ketua DKM sekaligus sebagai MC. Terserah aku mau langsung ditutup atau Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya mungkin kalau jika ada